Shalom, salam satu iman. Bacaan kita pada saat ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tema pada saat ini, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pasti semua orang mengharapkan atau merindukan bahwa semua doanya dijawab oleh Tuhan. Apalagi ketika ia ada dalam penderitaan. Kalau kita berada dalam keadaan sakit, atau ketika kita bergumul, ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan-kesulitan hidup diperhadapkan kepada kita, apalagi yang mengancam seluruh keberadaan kita, maka tentunya kita mengharapkan atau menantikan bagaimana jawaban doa itu segera datang kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat banyak kenyataan bahwa tidak semuanya doa kita itu dijawab sesuai dengan apa yang kita minta atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada begitu banyak orang yang harus menantikan beberapa lama doanya itu dijawab. Bahkan juga ia harus menerima sebuah kenyataan bahwa doanya itu tidak sesuai dengan apa yang ia impikan. Biasanya dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, banyak orang yang meragukan tentang kasih Allah. Begitu banyak orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan ia lagi. Banyak orang yang menjadi kecewa atau tidak mau lagi untuk beriman atau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita belajar dari Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini, berbicara tentang bagaimana kondisi keadaan kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini, ia mengungkapkan bagaimana ketika doanya juga tidak dijawab sesuai dengan permohonannya. Dikatakan bahwa ia sudah 3 kali memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut atau Tuhan mengambil duri di dalam dagingnya. Tetapi ternyata bahwa itu Tuhan tidak lakukan. Tetapi bagaimana respon dari Rasul Paulus? Sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana ia menanggapi, bagaimana ia melihat kasih Allah di tengah-tengah situasi atau keadaan kondisi kehidupannya, di mana doanya itu tidak dijawab sesuai dengan harapannya. Apa yang ia katakan? Ayatnya yang ke-7 dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Maka Tuhan mengizinkan duri dalam dagingnya itu. Ia terus rasakan, bahkan ia mengalami itu dalam seluruh keberadaannya. Siapa Rasul Paulus? Dia bukanlah orang yang tidak mengerti atau bukanlah seseorang yang tidak beriman kepada Tuhan. Justru Rasul Paulus ini adalah seorang yang begitu memberitakan tentang kuasa-kuasa Allah di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ia begitu menyampaikan pengharapan-pengharapan, memberikan penguatan kepada orang lain tentang kuasa Yesus di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika ia berdoa, ada doa yang tidak dijawab sesuai dengan permohonannya. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti ini,
Rasul Paulus tetap melihat kasih Allah di sana. Ia mengatakan bahwa Allah mengizinkan terjadi seperti ini supaya ia memelihara saya dari sifat kesombongan atau meninggikan diri. Karena Allah atau Tuhan telah melihat dan mengetahui bagaimana kehidupan dan kepribadian seseorang. Tuhan tahu bagaimana dan apa yang berpotensi untuk mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang ia lakukan kepada Rasul Paulus. Supaya tidak meninggikan diri dengan penyataan-penyataan. Karena Rasul Paulus ini telah mengalami begitu banyak mujizat Tuhan. Ia mengalami bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Maka Tuhan peliharakan dia supaya ia tidak menjadi sombong, supaya ia tidak menjadi angkuh, supaya ia tidak meninggikan diri. Maka Tuhan izinkan duri di dalam daging ia alami. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doanya. Bukan karena ia tidak mengasihi Rasul Paulus. Tetapi justru karena Tuhan mengasihi Rasul Paulus. Sehingga ia mengizinkan itu. Maka di sini ia diingatkan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga tentunya banyak mengalami masalah. Ada begitu banyak duri di dalam daging kita. Jadi duri itu berupa penderitaan, persoalan, atau mungkin penyakit yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mari juga kita melihat bagaimana cara pandang Rasul Paulus. Kita juga mau mengalami itu. Karena kita tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera atau kebaikan di dalam kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan izinkan masalah. Karena itu Tuhan mau bahwa kita semua melihat bagaimana cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan selalu menyatakan perkara-perkara besar. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kita. Ketika kita tetap ada di dalam masalah atau penderitaan, maka Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku. Di sanalah kuasaku akan menjadi sempurna. Artinya bahwa kita akan melihat mujizat, penyertaan, pertolongan Tuhan yang nyatakan di tengah-tengah kelemahan kita. Di tengah-tengah penderitaan. Mungkin itu kesabaran yang akan terus dilatih agar kita menjadi seorang yang sabar. Mungkin Tuhan mau agar kita menjadi orang yang rendah hati. Mungkin Tuhan mau agar kita juga menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Atau juga bisa berbagi kasih kepada orang lain. Maka Tuhan seringkali mengizinkan hal-hal yang kita tidak ingini itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ia mau supaya kita juga tidak meninggikan diri seperti Rasul Paulus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga akan menjadi harapan, doa, pengakuan, permohonan kita kepada Tuhan. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena itu marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita meminta hikmat dari Tuhan. Untuk bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang selalu datang mengarahkan hati dan pikiran kami. Agar ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan, pergumulan hidup, biarlah kami mau melihat kasih karunia Allah yang sempurna, selalu nyata di tengah-tengah kelemahan atau pergumulan hidup yang kami alami. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Salam satu iman.